Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, kita berjumpa kembali. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita masih masih pada seri pembelajaran mengenai hukum Gauss, dan materi yang akan kita bahas saat ini yaitu tentang menentukan medan listrik sebuah kawat dengan hukum Gauss. Ya, jadi teman-teman, saat ini kita akan membahas bagaimana menentukan medan listrik sebuah kawat dengan menggunakan hukum Gauss. Nah, jadi di sini pada gambar kita lihat ada sebuah kawat dengan panjang tertentu. Ya, katakanlah ini potongan kawat tersebut. Kemudian rapat muatan pada kawat ini, jadi kawat ini bermuatan positif dengan rapat muatan itu adalah lambda. Nah, sekarang kita akan menentukan medan listrik di sebuah titik yang berjarak R. Jadi ini ya teman-teman. Jadi ini titik ini jaraknya R dari kawat. Nah, itu medan listriknya berapa? Jadi kalau saya gambarkan, jadi misalnya ini kawatnya, kemudian nah di titik ini jaraknya R dari kawat itu, medan listrik di titik ini itu ada berapa? Adalah nilainya itu sama dengan berapa. Nah, di sini teman-teman, jadi kalau kita menggunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik ini, maka langkah pertama yang kita buat yaitu kita membuat permukaan Gauss ya. Nah, di sini pada gambar permukaan Gauss yang dibuat itu adalah silinder. Nah, kenapa silinder? Karena silinder ini adalah yang paling mudah ketika kita menganalisis flux listrik yang dihasilkan. Sekali lagi, saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, kalau kita ingin membuat permukaan Gauss, jadi kita buat supaya mudah bagi kita untuk menganalisis flux listriknya ya teman-teman. Nah, untuk kasus ini lebih cocok permukaan Gaussnya itu berbentuk silinder. Nah, jadi agar supaya kalau dia bentuknya silinder, mudah kita untuk menganalisis flux listriknya. Nah, kenapa jadi mudah? Karena pada selubung silinder ini, medan listrik yang melewati setiap titik pada selubung silinder ini itu adalah seragam nilainya. Karena jaraknya adalah sama ya teman-teman. Sementara di bagian atas silinder dan bagian bawah silinder ini, itu flux listriknya itu, jadi di sini untuk bagian atas dan bagian bawah silinder itu medan listriknya hanya lewat ya. Jadi medan listriknya itu hanya lewat, tidak menembus permukaan. Jadi medan listriknya karena hanya lewat, maka flux listrik di bagian atas dan bagian bawah silinder ini itu sama dengan 0 nilainya. Karena dia hanya sekedar lewat, tidak menembus permukaan. Medan listrik yang menembus permukaan itu pada silinder ini. Sehingga yang kita hitung flux listriknya itu hanya pada selubung silinder ini. Dan medan listrik yang melewati selubung silinder ini, yang tembus ini, itu nilainya seragam di setiap titik. Karena jaraknya itu sama. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk kasus ini, yang lebih cocok kita buat permukaan Gaussnya itu adalah bentuknya silinder, bukan bola ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menentukan medan listrik di titik yang berjarak R dari kawat ini. Nah, dengan menggunakan hukum Gauss, berarti kita tulis persamaannya yaitu epsilon 0 integral tertutup dari E dot dA itu sama dengan Q ya. Nah, kemudian di sini karena medan listriknya seragam, jadi bisa saya tuliskan epsilon 0 E itu bisa kita keluarkan integral dA sama dengan Q. Nah, berarti ini akan jadi epsilon 0 E, kemudian integral dA itu adalah A sama dengan Q ya. Kemudian ini bisa saya tuliskan epsilon 0 kemudian E. Nah, kita tahu A itu adalah luas dari selubung silinder ini ya. Jadi bagian atas dan bagian bawah silinder ini tidak termasuk karena flux listriknya itu adalah 0. Kita tinggal menghitung luas dari silinder ini. Nah, ini silinder ini tingginya H. Untuk menghitung luasnya, jadi misalnya kita gunting. Jadi kita gunting silinder ini di salah satu bagian, katakanlah di sini. Jadi katakanlah kita potong silinder ini di bagian ini, kita gunting, kemudian kita regangkan. Kalau kita regangkan, maka bentuknya akan menjadi segi 4 ya teman-teman. Jadi kalau kita regangkan silinder itu, bentuknya akan jadi segi 4 seperti ini.
Jadi kita gunting di salah satu bagiannya, kita gunting di sini, kemudian kita regangkan, maka dia akan membentuk segi 4. Nah, panjangnya ini itu adalah 2πr, yaitu keliling lingkaran yang ini ya teman-teman. Panjangnya itu adalah 2πr, kemudian tingginya ini itu adalah h. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga luas dari permukaan selubung silinder ini adalah 2π. Jadi E kali 2πr h, ya kan, sama dengan Q. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi luasnya adalah 2πr dikali dengan h. Kemudian sama dengan Q. Lanjut, jadi ini epsilon 0 E, kemudian ini 2πr h sama dengan, nah kita tahu kawat ini rapat muatannya adalah lambda ya. Dan lambda itu kita tahu lambda itu sama dengan Q per L ya, Q per L. Nah, dalam hal ini karena L-nya ini H, jadi di sini ya, jadi potongannya ini H, berarti ini bisa saya ganti Q per H. Jadi panjangnya ini hanya bagian ini, itu panjang kawat bagian ini yang ada permukaan Gauss-nya itu yaitu H. Berarti saya bisa ganti Q per H. Berarti di sini saya bisa tuliskan Q sama dengan lambda kali H ya. Maka di sini saya ganti Q-nya dengan lambda kali H. Kemudian H ini bisa kita coret sehingga di sini epsilon 0 E 2πr sama dengan lambda, atau E sama dengan lambda per 2π epsilon 0 R ya. Nah, jadi atau bisa saya tuliskan E sama dengan 1 per 2π epsilon 0 kemudian dikali dengan lambda per R ya. Jadi medan listrik di sebuah titik yang berjarak R dari kawat ini, kawat yang sangat panjang ini, itu adalah E sama dengan 1 per 2π epsilon 0 lambda per R. Jadi dengan menggunakan hukum Gauss, kita lebih mudah untuk menentukan medan listrik di sebuah titik yang berjarak R dari kawat. Yang kita peroleh hasilnya ini ya teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu untuk menentukan medan listrik sebuah kawat dengan menggunakan hukum Gauss. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita ikuti contoh soal berikut ini. Ya, jadi ini contoh soalnya teman-teman. Sebuah elektron dilepaskan dari keadaan diam pada jarak tegak lurus 9 cm dari sebuah kawat yang sangat panjang dengan rapat muatan 6 mikrokolom per meter. Berapakah besar percepatan awal elektron? Ya, jadi ini ada sebuah elektron. Jadi elektron itu kita tahu muatan negatif ya. Dilepaskan dari keadaan diam pada jarak tegak lurus 9 cm dari sebuah kawat yang sangat panjang. Maksudnya jarak tegak lurus itu, misalnya ini kawat, jarak tegak lurus itu yang ini ya teman-teman. Nah, di titik ini elektron itu dilepaskan. Ini jaraknya 9 cm. Itu maksudnya jarak tegak lurus dari kawat. Nah, kemudian rapat muatan kawat itu, jadi lambdanya itu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom per meter. Jadi 6 mikrokolom ya. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa besar percepatan awal yang dialami oleh elektron? Nah, jadi elektron itu posisinya ada di sini. Begitu dilepaskan, dia akan mengalami percepatan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan gaya akibat medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat ini ya teman-teman. Nah, jadi percepatan awalnya itu berapa? Jadi begitu dia dilepaskan, elektron itu akan mengalami percepatan dan berapa nilainya. Nah, jadi langkah yang harus kita buat untuk menyelesaikan soal ini yaitu pertama, kita lihat dulu medan listrik di titik di mana elektron itu berada waktu dia dilepaskan ya. Kita tahu medan listriknya itu adalah E dari teori yang sudah kita bahas tadi, yaitu E sama dengan lambda per 2π epsilon 0 R. Nah, kemudian ini hubungannya dengan percepatan itu apa ya teman-teman? Kita tahu elektron ini begitu dilepaskan dia akan mendapatkan gaya. Gaya yang didapatkan yaitu F sama dengan Q kali dengan E. Atau bisa saya tuliskan sama dengan E dikali dengan E. Jadi Q ini maksudnya muatan. Karena kita bicara elektron berarti Q ini saya ganti dengan E ya.
Jadi elektron itu akan mendapat gaya sebesar F sama dengan E kali E. Nah, muatan elektron itu dikali dengan E. E ini yang ini ya teman-teman, nanti kita substitusi. Nah, kemudian gaya ini juga bisa kita kaitkan dengan hukum 2 Newton, yaitu gaya ini kita akan menghitung percepatannya. Jadi kita kaitkan gaya ini dengan hukum 2 Newton, yaitu M kali A. Jadi M kali A sama dengan E dikali dengan E. Jadi muatan elektron dikali dengan medan listrik. Atau di sini A-nya sama dengan, jadi M itu adalah massa, A itu adalah percepatan. Berarti A sama dengan ini E kali E per M ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita substitusi saja E ini dengan yang ini. Berarti di sini kita bisa tuliskan E dikali dengan lambda per 2pi epsilon 0 R dibagi dengan M. Ya, kita bagi dengan M. Ya, dibagi dengan M, maka di sini akan jadi A sama dengan rumusnya itu akan menjadi E kali lambda dibagi dengan 2pi epsilon 0 R kali dengan M ya. Ya, jadi ini adalah percepatan awal yang dihasilkan oleh elektron waktu elektron itu dilepaskan. Nah, sekarang persamaannya sudah kita dapat, sekarang kita tinggal hitung nilainya. Nilainya yaitu A sama dengan, jadi E itu adalah muatan elektron, itu berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19, kemudian dikali dengan lambda. Lambda itu tadi nilainya adalah 6 kali 10 pangkat minus 6. Jadi ini 6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 2 kali pi. Pi itu adalah 3,14 dikali dengan epsilon 0. Epsilon 0 itu nilainya adalah 8,854 kali 10 pangkat negatif 12 dikali dengan R. R itu adalah jarak tegak lurusnya yaitu 9 cm. 9 cm itu adalah 0,09 meter. Kemudian dikali dengan M. M itu adalah massa dari elektron ya. Nah, massa dari elektron itu yaitu 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Maka di sini kita peroleh A-nya sama dengan, jadi 1,6 dikali 6 itu adalah 9,6 kali 10 pangkat negatif 25 dibagi. Nah, kemudian kita kalikan 2 dikali 3,14 dikali 8,854 dikali 0,09 dikali 9,1. Itu kita peroleh 45,54 kali 10 pangkat. Kemudian 10 pangkat negatif 12 kali 10 pangkat negatif 31 itu 10 pangkat negatif 43. Nah, ini sama dengan 9,6 dibagi 45,54 itu kita peroleh 0,21 kali 10 pangkat negatif 25 dibagi 10 pangkat negatif 43 itu adalah 10 pangkat 18. Atau bisa saya tuliskan 2,1 kali 10 pangkat 17 meter per sekon pangkat 2. Ya, jadi percepatan awal yang dialami oleh elektron waktu elektron itu dilepaskan, percepatan awal yang dialaminya adalah 2,1 kali 10 pangkat 17 meter per sekon pangkat 2. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman contoh soal yang sudah kita bahas mengenai medan listrik yang dihasilkan oleh kawat. Jadi dengan menggunakan hukum Gauss mungkin lebih mudah kita dalam mencari medan listrik yang dihasilkan ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan sampai kita berjumpa di video saya yang akan datang. Terima kasih.